Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kita akan menjelaskan ayat demi ayat. Walaqad atayna, dan telah kami datangkan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa namanya Injil. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim namanya Suhuf Ibrahim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kitab Taurat yang sekarang ada pada orang Yahudi itu adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Jawabannya, sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Yahudi tidak ada yang menjaga Taurat. Dan mereka tidak mencatatnya, tidak menghafalnya. Dan itu sampai sekarang. Maka kitab Taurat yang ada pada orang-orang Yahudi zaman sekarang ini namanya saja Taurat, tapi sudah banyak sekali penyimpangannya. Maka Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu sudah berbeda dengan yang ada pada orang-orang Yahudi zaman sekarang ini. Dan orang Yahudi sendiri juga tidak bisa memastikan bahwa Taurat yang mereka punyai itu adalah Taurat yang asli. Kenapa? Karena orang Yahudi secara umum itu mengenal 3 Taurat. Ada Taurat Babilonia, Taurat Samaritan, ada Taurat Septuaginta. Masing-masing punya pengikut dari 3 Taurat ini. Masing-masing merasa paling benar dan menyalahkan Taurat yang lain. Loh, kok Taurat yang lain disalahkan? Ya karena memang Tauratnya ada 3. Taurat Babilonia ada pengikutnya. Taurat Samaritan ada pengikutnya. Taurat Septuaginta ada pengikutnya. Yang kemudian Taurat Septuaginta ini diterjemahkan lalu ditempelkan ke kitab Bible yang dimiliki oleh orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Jadi mereka mendengar cerita dan mendengar orang bercerita lalu menulis sesuai dengan kemampuan mereka dan mengatakan ini adalah Taurat. Padahal itu cerita orang di jalanan. Jadi sulit untuk memastikan. Apalagi Nabi Musa itu tidak berbicara dengan bahasa yang dikenal oleh orang-orang Yahudi.
Jadi bahasa Taurat dengan bahasanya Nabi Musa itu beda. Nah, waqafaina min ba'dihi birrusul. Setelah Nabi Musa, setelah kitab Taurat turun, masih ada lagi kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Nah, para rasul itu ada yang memang ditugaskan khusus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel. Rasulullah menjelaskan yang artinya begini. Setiap Bani Israel atau orang-orang Bani Israel itu selalu dipimpin para nabi. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Lalu siapa yang membimbing umat? Yang membimbing umat Islam mulai zaman setelah Rasulullah sampai hari kiamat nanti itu adalah Al-Quran. Yang dipahami oleh para ulama kemudian diajarkan. Karena Allah menjaga Al-Quran, maka siapapun yang memahami Al-Quran, dia mengikuti kebenaran. Kalau ada ulama tapi pemahamannya menyimpang dari Al-Quran, maka ulama ini dianggap sesat. Dia pasti akan dijauhi oleh umat Islam. Mungkin kalau ulama ini ngaku ulama, terus kemudian dia membuat organisasi, lalu organisasinya ini tertutup dan modelnya model doktrin, hanya aku yang benar, hanya ajaranku yang benar, lalu santri-santrinya, murid-muridnya, jamaahnya tidak boleh mendengar dari ulama yang lain, mungkin pengikutnya menganggap ulama itu benar. Tapi bukan karena benar sehingga diikuti, tapi karena pengikutnya bodoh sehingga membenarkan apa saja yang dikatakan oleh ulamanya. Bukan karena pinter ulamanya, tapi karena memang mereka kumpulan orang-orang yang bodoh. Ngumpulin jamaah-jamaah yang mungkin mohon maaf yang ilmunya pas-pasan secara agama. Sehingga apa? Didoktrin, diajari agama, diulang-ulang, tertutup, akhirnya manut. Sebab tidak punya perbandingan. Wis pokoknya iku sing bener yang lain salah. Aku yang benar yang lain salah, diulang-ulang, ikut yang lain sesat. Hanya aku yang benar. Ya kalau hanya dia yang benar, terus bagaimana sebelum dia? Apa sebelum dia itu sesat? Umpamanya loh, saya paling benar. Nah kalau saya yang paling benar selain saya itu salah, terus bagaimana dengan umat Islam seluruh dunia ini? Pada umat Islam ada di Amerika, ada di Jepang. Umat Islam ada di Maroko sampai Merauke. Itu bentangan umat Islam paling banyak. Maroko negara muslim, mayoritas muslim. Sampai Merauke, Irian, Papua, itu 60% lebih, itu muslim. Dan dulu tahun 1800-an itu ada 11 kerajaan Islam di sana. Itu wilayah di Irian atau Papua. Nah kalau orang terus merasa paling benar, hanya aku yang benar sementara dia mungkin lahirnya 50 tahun yang lalu, atau lahirnya 70 tahun yang lalu, nah terus bagaimana umat Islam yang lain? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menjaga Al-Quran. Maka siapapun yang memahami Al-Quran, nah dia insya Allah benar. Kenapa? Karena memahami Al-Quran ada kaidahnya. Dia paham bahasa Arab, nahwu shorof dia menguasai. Kalau enggak ya minimal yang baca terjemahannya atau tafsir yang sudah diterjemahkan. Nanti dibaca, dipahami, terus dijelaskan ulang. Nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau ingin ahli tafsir, nah berarti dia harus menguasai ilmu alatnya. Dan itu sudah otomatis. Orang menguasai ilmu alat itu sudah otomatis. Apapun, mau jadi apapun pasti ada ilmu alatnya.
mau jadi tukang, mau jadi apa saja, itu ada alatnya. Nah, kalau dia ingin jadi ahli tafsir terus tidak menguasai alatnya, tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau terjemahan itu terbatas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi Musa alaihi salam, Allah mengirim nabi-nabi. Ada Nabi Yusha bin Nun, terus kemudian ada Nabi Dawud, lalu putranya Nabi Sulaiman. Dan bahkan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling agung, paling besar yang diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim kitab suci termasuk kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah mengirim kitab, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud, dan kemudian kitab itu diajarkan kepada Bani Israel. Jadi bangsa Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Nah, adapun umat Islam ini adalah umat terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci bersama nabi itu. Ketika nabinya wafat, yaitu Rasulullah wafat, maka kitab suci Al-Quran itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana Allah menjaga? Allah menjaga itu dengan cara menggerakkan hati umat Islam untuk menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada kitab suci yang dihafal oleh pengikutnya kecuali Al-Quran. Tidak ada. Selain Al-Quran, selain umat Islam, tidak ada yang menghafal kitab sucinya. Dan bahkan kitab suci selain Al-Quran itu tidak bisa dihafal. Kitab suci selain Al-Quran itu mboten sakit dihafalaken, mboten sakit. Contoh Bapak Ibu, hadis Nabi itu bisa dihafal. Bahkan ada banyak ulama itu yang hafal hadis sampai ratusan ribu. Ada yang hafal sampai 600.000 hadis. Berarti hadis Nabi bisa dihafal? Bisa. Jadi kalau hadis sampai berpuluh-puluh jilid bisa dihafal, nah Al-Quran 1 jilid, maka menghafalnya lebih mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin walaqad yassarna lidzikri. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat-ingat, untuk dibaca, untuk dihafal. Jadi Allah yang menjaganya. Kitab suci selain Al-Quran tidak bisa dihafal. Dan tidak ada pengikut agama selain Islam yang hafal kitab sucinya. Yahudi tidak ada yang hafal kitab Taurat. Kristen tidak ada yang hafal kitab Bible. Yang benar itu Bible, bukan Injil. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, penjelasan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi sungguh perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam alaihi salam. Nah, di antara bentuk persamaannya adalah Nabi Adam tidak punya bapak, nah Nabi Isa tidak punya bapak.
Maka dalam Al-Quran nama Isa selalu digandeng dengan nama ibunya, Isa bin Maryam, nama ibunya. Nabi-nabi yang lain langsung disebut namanya. Jadi mulai dari Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan namanya. Wama Muhammadun illa rasulun umpamanya. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Jadi langsung namanya wama Muhammadun. Termasuk juga Nabi Ibrahim juga disebut namanya Nabi Ibrahim. Tidak ada Ibrahim bin Azar umpamanya atau Sulaiman. Setiap nama Sulaiman nanti disebut dengan nama bapaknya, Sulaiman bin Dawud. Nah itu enggak. Nah kenapa Nabi Isa selalu disebut dengan nama ibunya? Nah ada beberapa penjelasan. Salah satunya adalah untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu memang dia tidak punya bapak. Dan dia adalah anak dari seorang ibu. Tanpa bapak, nama ibunya Maryam. Nah sementara orang-orang Kristen itu meyakini Nabi Isa itu punya bapak. Bapaknya Nabi Isa itu namanya Yusuf An-Najjar. Tapi pada saat yang sama umat Islam tidak ada yang meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi sementara orang Kristen ada yang meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi mereka membuat nasab untuk Tuhannya. Nah, makanya dalam Quran juga disebut kisah keluarga Imran. Keluarga Imran. Imran punya istri namanya Bu Imran. Nah, Bu Imran melahirkan seorang bayi perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Nah, kalau ini Nabi Isa dianggap Tuhan, berarti yang jadi Tuhan itu mestinya 4. Isa, Maryam, Bu Imran, dan Pak Imran. Enggak. Apa ndak iri kalau anaknya jadi Tuhan terus ibunya tidak jadi Tuhan? Enggak. Mestinya iri. Tapi kok bisa anaknya diangkat jadi Tuhan sementara ibunya tidak? Ada lagi yang mengatakan anaknya Tuhan, ibunya juga Tuhan, bapaknya juga Tuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, sejelek-jeleknya orang Islam itu ketika membaca syahadat sama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka yang meyakini Nabi Isa itu Tuhan ternyata macam-macam. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia umat Islam jumlahnya mungkin 1 miliar lebih ya. Mulai dari Amerika sampai Merauke. Ketika ditanya tentang syahadat dan siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa nama kitab sucinya, pasti jawabannya sama. Siapa Tuhanmu? Siapapun orang Islam, sampai baru masuk Islam, itu pasti tahu siapa Tuhannya. Tuhan saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Kalau orang Kristen, mohon maaf, ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya, di dunia ini ada sekitar 5.000 cabang Kristen. 5.000 ini artinya 5.000 agama. Semuanya itu sempalan-sempalan dari Kristen. Nah, saya dengar ini dari saya sering mengikuti dialog. Dialog Kristen dengan Kristen, terus kemudian Islam dengan Kristen, atau ada kristologi.
Nah ini terbuka untuk umum. Kenapa? Karena di YouTube mereka terbuka kan. Ya kalau sudah di YouTube kan itu kan terus berarti milik bersama ya. Kristen debat dengan Kristen di YouTube. Ditonton orang banyak. Sudah ditonton orang banyak, terus kemudian direkam pakai YouTube. Berarti apa? Ini menjadi milik umum. Nah kalau saya di sini saya sampaikan ulang, itu ya tidak masalah bang, ini sesuatu yang umum gitu. Bukan berarti saya menjelek-jelekan mereka, enggak. Karena ini umum, mereka sendiri yang mengatakan. Jadi siapa Tuhannya? Ternyata macam-macam. Ini di Indonesia saja itu ada ratusan cabang Kristen. Cabang-cabang ini kenapa kok banyak jumlahnya? Itu sesuai dengan pertanyaan siapa Tuhanmu. Jadi mereka menjelaskan siapa Tuhannya itu beda-beda. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada organisasi Islam atau mungkin kelompok-kelompok umat Islam mungkin saling menyalahkan, itu biasanya karena masalah sentimen organisasi biasanya, ya. Mungkin itu jamaahnya kok banyak, sini kok sedikit, itu kadang-kadang itu kok aku sidik, ya. Tapi tidak ada yang terus kemudian menyalahkan karena perbedaan akidahnya, kitab sucinya atau nabinya, perbedaan syahadatnya. Tidak ada. Kalau ditanya apa rukun imannya dan rukun Islamnya pasti sama. Tapi kalau saudara kita orang Kristen umpamanya, itu kalau pindah gereja itu baca syahadat ulang. Pindah gereja itu membaca syahadat ulang. Kenapa? Karena beda gereja itu berarti sudah beda. Kalau saya sholat di masjid manapun sama. Tapi kalau mereka beda gereja berarti sudah beda. Tergantung kepada tokohnya. Nah yang ngomong ini siapa? Mereka sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Di YouTube sudah ada penjelasannya. Ya. Makanya kalau pindah gereja itu nanti dibaptis ulang. Ini. Jadi tidak gampang mereka pindah itu. Mereka dibaptis ulang. Mereka sendiri yang menjelaskan. Nah kalau kita, makanya begitu sudah membaca syahadat ya berarti saudara kita, umat Islam. Maka mereka tadi bercabang-cabang tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai contoh, tidak ada perkumpulan yang lebih besar daripada perkumpulan umat Islam. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada perkumpulan agama yang lebih besar daripada umat Islam. Umpamanya di Inggris ya, atau di Eropa, itu pernah ada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu jamaahnya jumlahnya sampai ribuan. Nah pertanyaannya, apakah agama yang lain ada yang seperti itu? Ternyata enggak. Kalaupun ada itu paling hanya event tertentu saja. Adapun event ibadah itu enggak ada. Jadi selain Islam itu enggak ada kegiatan ibadah yang bisa menyatukan mereka. Selain Islam itu enggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau kita umat Islam di seluruh dunia ini, bahkan di negara Eropa dan Amerika, itu mereka sampai pakai jalan. Datanya kalau kita baca berita itu banyak sekali. Zaman sekarang nyari data kan gampang ya. Insya Allah nih kok asli, betul pekerjaan AI. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa kaum umat Islam ini bisa sama di seluruh dunia? Dan mereka bisa sholat berjamaah bareng dimanapun mereka berada. Karena tadi agama Islam ini bukan buatan manusia.
Seandainya kitab suci Al-Quran itu buatan manusia, pasti yang buat itu punya kepentingan. Lalu disesuaikan dengan kepentingannya, kepentingan budaya, kepentingan keluarga, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Atau bahkan mungkin kepentingan ekonomi. Nah, karena dia punya kepentingan, maka sulit dihafal dan ditolak oleh sebagian orang. Nah, adapun Al-Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan apa-apa di situ. Bahkan ketika orang itu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Nah, terus kemudian persamaannya Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihissalam adalah dalam Al-Quran, Nabi Adam tidak pernah memanggil ummati kepada umatnya. Nah, adapun Nabi Isa alaihissalam ternyata juga sama. Tidak pernah memanggil umatnya itu dengan panggilan ya qaumi atau ya ummati, tapi dengan panggilan ya bani Israila. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak punya ayah. Nah, sementara Nabi Isa juga tidak punya ayah. Nasab itu dinisbatkan kepada bapak. Makanya nasabnya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel itu tidak lengkap. Maka Nabi Isa memanggil umatnya itu dengan panggilan ya Bani Israel, bukan panggilan ya qaumi, wahai kaumku. Nah, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati. Bayyinat di sini artinya penjelasan-penjelasan. Nah, yang dimaksud dengan penjelasan di sini diantaranya adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan Allah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ini diantara maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Fakullama ja'akum, ini ciri khas orang Yahudi. Fakullama ja'akum, lalu tatkala datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Istakbartum, kalian sombong, berpaling. Fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari para rasul itu kalian bunuh dan sebagian lagi kalian dustakan. Bapak Ibu rahimakumullah, mestinya tatkala Allah mengutus seorang rasul, itu Bani Israel ikut dengan ajaran rasul itu. Tapi ketika terjadi tabrakan antara ajaran Rasul dengan kepentingan hawa nafsu, itu mana yang didahulukan? Ajaran Rasul yang diikuti atau hawa nafsu yang dituruti? Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ada dua hadis yang nanti akan saya sebutkan. Nah, di antara sabda Nabi adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man aswani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah, pasti dia masuk surga. Wa man aswani, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dia menolak surga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa iman kalian tidak sempurna sampai kalian mencintai aku
melebihi dirinya sendiri, melebihi hartanya, melebihi keluarganya. Ada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Sahabat Umar ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi keluargaku dan melebihi hartaku. Adapun kepada diriku rasanya belum." Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, imanmu tidak sempurna sampai kamu bisa mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri dan melebihi cintamu kepada hartamu dan kepada keluargamu." Sahabat Umar menjawab lagi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi keluargaku dan hartaku. Adapun kepada diriku, nah rasanya belum. Aku belum bisa mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Ketika diulang sampai 3 kali, barulah sahabat Umar bin Khattab itu paham apa yang dimaksud dengan cinta di situ. Nah, yang dimaksud cinta di situ adalah mendahulukan kepentingan syariat Islam, perintah-perintah Allah daripada hawa nafsunya. Bapak Ibu, ketika bertentangan antara keinginan hawa nafsu dengan ajaran Islam, kira-kira mana yang didahulukan? Ketika yang didahulukan itu syariat Islam, berarti dia lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada dirinya. Tapi ketika yang didahulukan adalah nafsunya, nah maka sebenarnya dia lebih mencintai dirinya daripada Allah. Memang masalah cinta ini ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika ada pertandingan sepak bola, ya kalau zaman sekarang mungkin ada siang napa pagi napa malam tandingnya biasanya Bapak Ibu. Pagi ya. Itu dulu mungkin Bapak Ibu pasti hafal Pernah pertandingan Piala Dunia itu waktunya antara jam 2 sampai jam 6 atau jam 5. Kalau dihitung sepak bola itu kan mungkin setengah 2 siang sampai kalau ada yang habis maghrib berarti sampai jam 8 ya. Nah ini pertandingannya itu karena beda benua, jadi dengan jarak yang cukup jauh. Jadi pertandingannya di sana memang siang, tapi begitu di sini kita nontonnya itu antara jam setengah 2 malam atau sampai jam 6 pagi. Ternyata apa? Dibangunin dengan suara azan. As-sholatu khairum minan naum. Tidak pernah dia itu bisa bangun kecuali terpaksa karena ada temannya. Tapi begitu masuk jam setengah 2 itu langsung tidak butuh alarm dia sudah bangun. Pas setengah 2 langsung televisi di setel. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu televisi di setel nonton. Jadi ketika Allah memanggil dengan panggilan suara azan untuk sholat, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Ternyata apa? Dia mementingkan tidurnya daripada sholatnya. Tapi ketika ada Piala Dunia, masuk semifinal jam setengah 2, itu dia tidak butuh jam beker, dia tidak butuh alarm, langsung bangun, spontan bangun. Meskipun tidurnya itu jam 11. Jam 11 baru tidur, ternyata apa? Jam 2, setengah 2 bangun.
otomatis. Nah, kenapa kok bisa dia bangun jam 2 untuk nonton sepak bola, tapi kemudian ketika ada panggilan azan jam 4:20 dia tidak bisa bangun? Apakah dia lebih menuhankan bola daripada menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang kamu taati? Bola. Ini lucu tapi nyata ya, jawabannya benar. Tidak ada yang salah, benar, dia jujur. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang kamu taati? Bola. Ini. Ketika ada dua-duanya memanggil Allah, memanggil sepak bola juga memanggil, mana yang didahulukan? Sepak bola. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, manusia itu punya nafsu. Makanya digambarkan di sini bimala tahwa anfusukum. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan masalah tidak taat. Itu alhamdulillah ya. Allah menjaga umat Islam. Dan ini yang kita patut bersyukur. Allah menjaga umat Islam. Seandainya Allah tidak menjaga, kita ini sudah sesat. Bapak Ibu, kalau Bani Israel, ketika mereka tidak taat kepada kitab suci, bagaimana caranya? Kitab sucinya dirubah, disesuaikan dengan hawa nafsu. Bapak Ibu, kalau sholat jam 4:30 malas, caranya gimana? Udahlah kita sholat subuhnya 6:30 aja. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, kalau orang Bani Israel atau Yahudi, itu modelnya tidak bisa sholat jam 4:30, akhirnya apa? Hukumnya dirubah. Sholatnya jadi jam 6:30. Kalau umat Islam tidak taat, ya karena nafsu. Tuhanmu siapa toh sebenarnya? Allah. Yang kamu taati siapa? Bola. Nah, tetap umat Islam ini ketika tidak taat, dia tidak merubah hukum. Sholat subuh jam berapa toh? Ya antara 4:30 sampai jam 5:30 lah maksimal. Nah, kamu sholat subuhnya jam berapa? 6:30. Katanya maksimal 5:30. Kamu kok 6:30? Ya malas bangun, gimana lagi? Tetap dia tidak merubah hukum. Hanya saja tidak melaksanakan. Nah, inilah bedanya umat Islam dengan bangsa Yahudi. Ini. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena mereka merubah hukum. Umat Islam tidak taat, tapi tidak merubah hukum. Ini kalau sama-sama tidak taat dong. Ini. Seandainya sama-sama tidak taat, umat Islam tidak merubah hukum. Hukum tetap meskipun tidak dilaksanakan. Tidak ada orang Islam yang berani merubah hukum itu. Mungkin karena malas terus sholat isya 2 saja, tidak mungkin. Oke. Kita butuh dana besar Bapak Ibu. Supaya umat Islam ini kaya, gimana caranya? Ya udah, zakat itu bukan 2,5%, tapi 10%. Itu kayaknya enak itu. Zakat 10%. Ada enggak orang Islam yang berani merubah zakat yang awalnya cuma 2,5%? Itu pun bagi orang-orang yang kaya. Ini bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Supaya umat Islam itu kaya, akhirnya hukum dirubah. Bukan 2,5% tapi 10%. Sejak zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang berani. Saat melarat-melarati orang Islam, ya. Umat Islam itu kan pernah dijajah lama, ya. Itu kan banyak yang ya busung lapar, kelaparan, tapi tidak ada yang kemudian merubah hukum, itu tidak ada. Tidak makan ya wes, ini busung lapar mati ya wes, nasib. Tapi tidak ada yang kemudian rame-rame sepakat merubah hukum, itu tidak ada. Kalau ada orang merubah hukum itu pasti sembunyi-sembunyi, terus dia tidak berani tampil di
umum, debat, dialog, pasti tidak berani. Kenapa? Karena dia ngerti itu salah. Ini salah, tapi supaya pengikutnya tetap taat gimana? Caranya tertutup. Ini salah, tapi pengikutnya tetap taat gimana caranya? Caranya tertutup. Jadi pengikutnya tidak boleh mendengar informasi yang lain. Terus pokoknya ini yang benar, yang lain salah. Udah tertutup. Jadi kayak seperti kacamata kuda. Lurus ke depan, tidak ngerti, di kanan kiri tidak ngerti. Pokoknya lurus. Nah, memang ada umat Islam yang seperti itu, tapi itu seandainya ada yang menyimpang, itu pasti tertutup. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sejak zaman dulu, umpamanya ada Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau pernah menjadi khalifah. Sebentar, kurang dari 3 tahun. Nah, beliau pernah mengatakan, dan ini ungkapan banyak ulama, idza ra'aitan nasa yatanajawna fi umuri dinihim. Kalau ada orang, kelompok, terus kemudian mereka sembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya, fa'lam annahu fi ta'sisi dolalah. Ketahuilah mereka pasti sedang menyusun kesesatan. Kenapa? Karena setelah Islam itu menyebar, maka tidak ada lagi hal-hal yang harus disembunyikan. Kalau zaman Nabi memang syariat Islam turun bertahap. Tapi begitu menjelang Rasulullah wafat, Allah sudah memberikan jaminan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka saat itu Islam dan ajaran Islam sudah sempurna. Nih. Maka kalau ada orang hidup di tengah mayoritas umat Islam, di tengah mayoritas umat Islam, umpamanya di Indonesia, ada kelompok Islam umpamanya. Nah, kok dia sembunyi-sembunyi, maka yakinlah pasti mereka sesat. Ini. Terus idealnya gimana? Idealnya terbuka. Siapa saja boleh melihat. Apa tuh yang diajarkan, bagaimana. Ketika tertutup itu pasti ada masalah. Kecuali ya kalau dia hidup di tengah mayoritas komunis, terus nanti kalau ketahuan dia sholat terus kemudian dibunuh, nah mungkin wajar ini. Tapi meskipun mereka yang hidup di tengah komunis, mereka tetap terbuka dengan sesama muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, umpamanya umat Islam di Asia Tengah, mereka pernah dijajah oleh komunis. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Shishandakistan, itu pernah mereka. Negaranya dikuasai oleh komunis Uni Soviet. Akhirnya apa? Mereka dalam urusan ibadah, belajar agama, Al-Quran, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi sembunyi dari komunis. Karena kalau ketahuan, ditangkap, dibunuh. Tapi mereka tidak sembunyi dengan sesama muslim. Siapa saja orang Islam yang tak datang, mereka terbuka. Jadi mereka tidak merahasiakan dengan sesama muslim. Ini yang kami ajarkan. Maka itu wajar. Nah, kalau dia hidup di tengah orang Islam terus kemudian sembunyi-sembunyi, pasti Islamnya beda dengan umat Islam. Enggak, pasti Islamnya beda dengan umat Islam. Nah, kalau dia Islamnya beda, dia ajarannya dari mana? Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini perbedaan antara umat Islam dengan umat Yahudi dan umat Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh mereka Bani Israel? Sebagian dari Rasul itu didustakan dan sebagian lagi dibunuh. Dan bahkan Bani Israel atau Yahudi itu bangga ketika membunuh Nabi. Contoh, Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi.
Mereka bangga, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami ini membunuh Isa bin Maryam. Jadi mereka bangga. Nabi dibunuh, mereka bangga. Berarti apa? Kesesatan mereka tidak dilakukan dengan sadar. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun secara umum Yahudi sesat, Bani Israel sesat, tapi tetap saja ada beberapa orang itu yang selamat dari kesesatan itu. Tetap ada saja. Karena memang manusia itu selalu ada yang berbeda, ya. Selalu ada yang berbeda. Termasuk tadi Bani Israel, Ahlul Kitab juga. Ketika yang lain semuanya sesat, pasti ada di antara mereka yang tetap berada pada kebenaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten menawi wonten kelupatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.